Haleluya, puji Tuhan. Shalom Bapak Ibu, saudaraku yang diberkati Tuhan. Kita jumpa lagi dalam ibadah online minggu pada hari ini. Mari kita percaya bahwa Roh Kudus ada di tempat ini, di tempat saudara dimanapun saudara berada. Karena kita yakin Allah hadir di segala tempat. Kuasa Roh Kudus tidak pernah terbatas oleh ruang dan waktu. Itu sebabnya saat ini mari kita mau menyembah Tuhan dalam roh dan kebenaran. Dan sebelum kita memulaikan ibadah kita bersatu hati berdoa. Bapa di sorga, kami percaya Engkau hadir di tengah-tengah kami semua. Engkau yang sanggup menjamah setiap hati kami, mengubahkan setiap sikap hidup kami, merubah setiap hati-hati yang keras, dan membentuk kehidupan kami menjadi sempurna sama seperti Engkau. Itu adalah pekerjaan-Mu Roh Kudus. Dan biarlah saat ini kerinduan kami mau memuji Engkau dalam roh dan kebenaran. Roh Kudus hadir di sini, bekerjalah ya Roh Kudus, karena kami yakin, kami percaya lawatan Tuhan akan kami alami hari ini. Terima kasih Bapa di sorga, urapi kami semua, berkati ibadah kami. Kami akan buka ibadah ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Puji Tuhan. Mari kita nyanyikan pujian Ku tahu roh Allah ada di sini. Dan kita bebaskan roh kita untuk kita memuji menyembah Tuhan. Karena Roh Kudus sementara bekerja melawat kita semua. Haleluya. Puji Tuhan. Ku tahu roh Allah ada di sini. Ku tahu roh Allah ada di sini. Ku lihat perubahan dalam setiap wajah. Pasti terjadi karena roh Allah ada di sini. Amin. Haleluya. Ku tahu roh Allah ada di sini. Ku lihat perubahan dalam setiap wajah. Bila kuasa surga turun, sesuatu pasti terjadi karena roh Allah ada di sini. Rasakan kuasa Allah turunlah, rasakan kuasa Allah turunlah, rasakan kuasa Allah turunlah. Pintu rahmatnya terbuka bagiku, rasakan kuasa Allah turunlah, rasakan kuasa Allah turunlah, rasakan kuasa Allah turunlah. Pintu rahmatnya terbuka bagiku, rasakan kuasa Allah turunlah. Kesukaan surga yang kurasa sekarang ini, kesukaan surga dikerjakan oleh Roh Suci. Ini dunia tidak memberi kesukaan semacam ini. Sebab itu ku puji Tuhan Yesus yang maha tinggi. Kesukaan surga yang kurasa sekarang ini, kesukaan surga dikerjakan oleh Roh Suci. Ini dunia tidak memberi kesukaan semacam ini. Sebab itu ku puji Tuhan Yesus yang maha ini. Sebab itu ku puji Tuhan Yesus yang maha tinggi. Sebab itu ku puji Tuhan Yesus yang maha tinggi. Haleluya, puji Tuhan. Hanya Tuhan Yesus yang maha tinggi yang kita puji dan kita sembah. Haleluya, puji Tuhan. Mari siapkan hati kita untuk kita mau dengar firman Tuhan. Mari kita nyanyikan pujian. Tenang, karena kita yakin hanyalah di hadirat Tuhan kita akan mengalami ketenangan yang sejati di dalam Tuhan. Tidak ada tempat lain di dunia ini yang bisa memberikan kita ketenangan yang sejati selain kita mau dekat dengan Tuhan, mau tenang di dalam hadirat Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Bapa, Kau
Tak pernah kau lepaskan dari kasih-Mu. Lewat lembah terang, kau bagi aku Roh-Mu bekerja selalu untuk kebaikanku, mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa kekal mulia, kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu, Bapa. Haleluya. Sekali lagi dari awal, katakan, Bapa, kau mendengar seruan hatiku. Bapa, kau mendengar seruan hatiku. Tak pernah kau lepaskan dari kasih-Mu. Lewat lembah gelap, kau temani aku. Roh-Mu bekerja selalu untuk kebaikanku, mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa kekal mulia, kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu, Bapa. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa kekal mulia, kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu, Bapa. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa kekal mulia, kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu, Bapa. Ku kan tenang bersama-Mu, Bapa. Ku kan tenang bersama-Mu, Bapa. Oh, Bapakku, kami menyembah Engkau, Bapa yang kekal. Kami bersyukur, Tuhan, karena kasih-Mu kekal. Kasih-Mu tidak pernah berkesudahan dalam hidup kami. Kami yakin Engkau hadir di sini. Engkau yang sanggup memulihkan setiap luka-luka batin kami. Engkau yang sanggup menyembuhkan setiap hati yang terluka. Kami rindu bersama-Mu, Bapa. Bersama-Mu, Bapa. Kami lewati semua masalahku, persoalanku.
tempat maha tinggi. Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu Bapa, ku kan tenang bersamamu Bapa, ku kan tenang bersamamu Bapa. Benar Tuhan, Firman memberikan jaminan dalam hidup kami bahwa hanya dekat Allah saja aku tenang. Daripadanya lah keselamatanku. Hanya Dialah gunung batuku dan kota bentengku. Aku tidak akan goyah. Kami bersyukur untuk setiap janji-janji Firman-Mu yang selalu digenapi dalam setiap hidup kami. Kami bersyukur dan bangga punya Allah yang setia, Bapa yang kekal. Engkau selalu hadir dalam setiap musim hidup kami. Roh Kudus, terima kasih untuk lawatan-Mu, untuk jamahan-Mu. Kami percaya setiap hati-hati yang terluka telah dibebat oleh kuasa Roh Kudus, oleh Firman-Mu Tuhan. Saat ini Tuhan, berfirman lewat hamba-Mu Tuhan. Pakai hamba-Mu, ungkapkan dan singkapkan rahasia-rahasia Firman-Mu lewat hamba-Mu Tuhan. Biarlah apa yang akan hamba-Mu sampaikan, semuanya adalah isi hati Tuhan, kehendak Tuhan. Dan biarlah firman Tuhan yang kami dengar, bukan kami hanya menjadi pendengar saja, pendengar yang setia, tapi biarlah kami menjadi pelaku-pelaku firman-Mu yang setia dan taat. Terima kasih Tuhan untuk kehadiran-Mu. Terima kasih Roh Kudus untuk lawatan-Mu, untuk jamahan kuasa. Kami percaya hati kami tenang di hadirat Tuhan. Dan kami percaya kami akan mengalami kekuatan yang baru. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami siap dengar firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Shalom, selamat hari Minggu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Selamat kita berjumpa kembali dalam ibadah online pada hari ini. Kita bersyukur karena berkat kemurahan Tuhan, pimpinan dan penyertaan Tuhan, sehingga kita mampu melewati hari demi hari di sepanjang minggu yang sudah kita lalui. Dan kita bersyukur kalau hari ini kita ada di hari Minggu yang indah ini. Semua adalah karena kasih karunia Tuhan. Patutlah kita bersyukur kepadanya. Tuhan itu baik buat saudara dan saya. Pada saat ini saya akan membawakan renungan firman Tuhan tentang makna pengampunan Tuhan bagi kita. Kita akan baca ayat firman Tuhan dari Injil Yohanes pasal 8 ayat 1-11. Saya akan bacakan buat saudara semua. Tetapi Yesus pergi ke Bukit Zaitun. Pagi-pagi benar ia berada lagi di bait Allah, dan seluruh rakyat datang kepadanya. Ia duduk dan mengajar mereka. Maka ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi membawa kepadanya seorang perempuan yang kedapatan berbuat zina. Mereka menempatkan perempuan itu di tengah-tengah, lalu berkata kepada Yesus, "Rabi, perempuan ini tertangkap basah ketika ia sedang berbuat zina. Musa dalam hukum Taurat memerintahkan kita untuk melempari perempuan-perempuan yang demikian. Apakah pendapatmu tentang hal itu?" Mereka mengatakan hal itu untuk mencobai dia, supaya mereka memperoleh sesuatu untuk menyalahkannya. Tetapi Yesus membungkuk lalu menulis dengan jarinya di tanah. Dan ketika mereka terus-menerus bertanya kepadanya, ia pun bangkit berdiri lalu berkata kepada mereka, "Barang siapa di antara kamu tidak berdosa, hendaklah ia yang pertama melemparkan batu kepada perempuan itu." Lalu ia membungkuk pula dan menulis di tanah. Tetapi setelah mereka mendengar perkataan itu, pergilah mereka seorang demi seorang, mulai dari yang tertua. Akhirnya tinggallah Yesus seorang diri dengan perempuan itu yang tetap di tempatnya. Lalu Yesus bangkit berdiri dan berkata kepadanya, "Hai perempuan, di manakah mereka? Tidak adakah seorang yang menghukum engkau?"
Jawabnya, "Tidak ada Tuhan." Lalu kata Yesus, "Aku pun tidak menghukum engkau. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang." Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Biarlah kita semua yang mendengar taat melakukan setiap kehendak-Nya. Saudara yang dikasihi Tuhan, ada sebuah kisah di sebuah kantor di mana ada banyak karyawan yang bekerja di sana. Salah seorang karyawan di kantor tersebut salah menginput harga penjualan yang menyebabkan perusahaan itu menjadi rugi. Menyadari kesalahannya, ia menjadi takut dan ia tidak berani untuk menyampaikan kesalahannya itu kepada pimpinan perusahaan. Ia hanya berani menceritakan hal itu kepada seorang temannya, dan temannya ini menganjurkan agar tidak perlu melaporkan hal itu kepada manajer, karena kesalahan itu bisa ditutupi dan tidak akan ketahuan meskipun perusahaan merugi. Saran tersebut diterima oleh karyawan yang melakukan kesalahan itu. Tapi dampak dari hal tersebut membuat karyawan ini selalu merasa bersalah, dan temannya yang mengetahui kesalahannya memanfaatkan keadaan itu untuk mengambil keuntungan dari sang karyawan yang melakukan kesalahan. Temannya seringkali mengingatkan dia akan kesalahannya dan mengancam akan melaporkan kepada pimpinan kalau karyawan itu tidak melakukan sesuatu yang ia minta. Lama-kelamaan, sang karyawan ini merasa bahwa keadaan itu tidak menguntungkan bagi dirinya, dan akhirnya ia memberanikan diri menghadap pimpinan dan mengakui kesalahannya. Ketika pimpinan mendengarkan apa yang terjadi, sang pimpinan tidak marah, tapi ia mengampuni kesalahan yang dilakukan oleh sang karyawan dan memberikannya kesempatan untuk bekerja lebih baik lagi. Sang karyawan ini merasa terbebas dari segala tuduhan. Dia tidak merasa terhukum dan tidak merasa bersalah lagi. Ketika temannya mengingatkan dia akan kesalahannya dan mengancam akan melapor ke pimpinan, karyawan ini tidak merasa takut lagi sebab ia sudah diampuni. Saudara yang dikasihi Tuhan, betapa luar biasanya dampak dari pengampunan yang Tuhan berikan kepada kita. Ketika Tuhan mengampuni kita, maka kita terbebas dari segala rasa bersalah. Kita mengalami sukacita dan kita dapat melangkah dalam kemenangan. Kembali kepada Injil Yohanes 8 ayat 1-11 ini, kita membaca tentang adanya seorang perempuan yang akan segera mati dirajam karena kedapatan berbuat zina. Menurut aturan hukum Musa, yang berzina harus mati dirajam. Para ahli Taurat dan orang-orang Farisi menunggu respon apa yang akan ditunjukkan oleh Tuhan Yesus. Seandainya Tuhan Yesus berkata bahwa mereka tidak perlu mengikuti aturan hukum Musa, maka Tuhan Yesus dapat dicap sebagai pemberontak dari aturan hukum Taurat. Dan sebaliknya, bila Tuhan Yesus menyuruh mereka merajam wanita itu, hal itu dapat dipakai juga oleh orang-orang Farisi dan ahli Taurat untuk menuduh Yesus yang bukan-bukan. Di dalam hal ini, Tuhan Yesus mengatakan satu perkara yang tidak disangka-sangka oleh orang-orang Farisi dan para ahli Taurat itu. Tuhan Yesus mengatakan bahwa siapa yang tidak berdosa, hendaklah ia yang lebih dulu melempari batu kepada perempuan itu. Mendengar perkataan tersebut, tidak ada yang melempari. Mereka malah pergi, dimulai dari yang paling tua. Dan akhirnya tinggallah wanita tersebut dengan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus pun tidak melemparinya, bukan karena Tuhan Yesus berdosa, tapi karena Tuhan Yesus yang Maha Suci dan Kudus mengampuni wanita itu. Melalui kisah yang terdapat dalam Injil Yohanes 8 ayat 1-11 ini, kita akan belajar tentang 5 makna pengampunan bagi kita. Yang pertama, pengampunan dari Tuhan membuktikan kasih-Nya kepada kita. Kasih Tuhan itu mengampuni, tapi kesucian Tuhan menuntut keadilan. Itulah sebabnya Tuhan Yesus mati di atas kayu salib untuk memenuhi asas keadilan. Ia memenuhi tuntutan akibat dosa. Ia memenuhi hukuman yang seharusnya kita tanggung. Dan ia membebaskan kita serta memberikan kita pengampunan oleh karena kasih-Nya yang begitu besar. Dalam Efesus pasal 1 ayat yang ke-7, di situ dikatakan, sebab di dalam Dia,
dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya. Sungguh luar biasa kasih Tuhan untuk kita, saudara. Kalau saja Tuhan tidak mengasihi kita, maka kita semua sudah binasa. Bumi ini kosong, bahkan bumi ini lenyap apabila Tuhan tidak mengasihi manusia ciptaannya. Tapi karena kasih-Nya yang luar biasa, karena kasih-Nya yang tidak terbatas, saudara dan saya mengalami pengampunan dari Tuhan. Ia membebaskan kita dari hukuman akibat dosa dan memberikan kita pengampunan yang cuma-cuma. Itu semua dikerjakan Tuhan di dalam diri-Nya di atas kayu salib. Tubuh-Nya yang terpecah, darah-Nya yang tercurah merupakan pengampunan dan meterai dari perjanjian yang baru yang Tuhan sediakan bagi kita. Makna yang kedua dari pengampunan adalah pengampunan Tuhan membebaskan kita dari segala tuduhan. Siapa yang sering menuduh kita, saudara? Yaitu pikiran kita sendiri dan juga iblis yang seringkali mengingatkan kita akan masa lalu, yang mendakwa kita akan dosa yang pernah kita lakukan dan berusaha membuat kita hidup dalam kecemasan, tidak damai sejahtera, tidak mengalami ketenangan, selalu merasa tertuduh dengan dosa-dosa di masa yang lalu, sehingga kita merasa malu dan tidak berani melangkah karena berat dengan semua tuduhan-tuduhan yang ada. Tapi di sini saudara, kita perlu menyadari bahwa pengampunan Tuhan membebaskan kita dari segala tuduhan yang ada. Kita lihat dalam kasus perempuan yang kedapatan berzina ini. Semua orang menuduh dia dan semua orang mau merajam dia. Tidak ada pembelaan dari sang wanita tersebut karena ia merasa tertuduh, ia merasa bersalah, dan semua tuduhan yang ditujukan kepadanya adalah benar. Tapi saudara yang dikasihi Tuhan, yang luar biasa di sini, Tuhan membebaskan dia dari semua tuduhan. Dalam Wahyu pasal 12 ayat yang ke-10, di situ ada tertulis, "Dan aku mendengar suara yang nyaring di sorga berkata, sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita, dan kekuasaan Dia yang diurapinya, karena telah dilemparkan ke bawah pendakwa saudara-saudara kita, yang mendakwa mereka siang dan malam di hadapan Allah kita." Bagi saudara dan saya yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, kita tidak perlu lagi merasa tertuduh, merasa bersalah. Iblis ingin mendakwa kita dan membuat kita tidak tenang. Tapi Tuhan mau kita menyadari bahwa pengampunannya membebaskan kita dari semua tuduhan yang ada. Pengampunannya yang tanpa syarat dan cuma-cuma itu benar-benar membebaskan kita dari segala tuntutan dosa dan juga membebaskan kita dari semua tuduhan yang membuat kita tidak berani untuk melangkah. Ada seorang ibu yang masa lalunya kelam dan ia sering merasa bersalah terhadap suaminya karena dosa di masa lalunya. Tapi ketika ia diingatkan bahwa semua dosanya sudah ditutupi dan diampuni oleh Tuhan, dan Tuhan sudah membebaskannya dari semua tuntutan akibat dosa, Tuhan sudah membebaskannya dari segala hukuman akibat dosanya dan telah membaharuinya dengan kuasa darahnya, maka ibu ini merasa terbebas. Ia terbebas dari segala tuduhan dan ia tidak lagi berjalan dengan tertunduk, tapi ia dapat berjalan dengan kepala tegak karena kebebasan yang dikerjakan Tuhan lewat pengampunannya. Makna yang ketiga, pengampunan Tuhan merupakan panggilan agar kita berubah dan hidup dalam kebenarannya. Kita baca di dalam Yohanes 8 ayat yang ke-11. Di situ tertulis, jawabnya, tidak ada Tuhan. Lalu kata Yesus, aku pun tidak menghukum engkau. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang. Terkadang saudara ada pemikiran bahwa pengampunan yang dikerjakan Tuhan, salib Kristus, merupakan kesempatan bagi kita untuk terus hidup dalam dosa. Ada tuduhan-tuduhan dari orang yang tidak percaya bahwa orang-orang yang beriman kepada Kristus bebas berbuat dosa, bebas hidup dalam kejahatan karena pengampunan yang disediakan Tuhan. Pendapat ini salah, saudara.
pandangan-pandangan seperti ini tidaklah sesuai dengan firman Tuhan. Karya pengampunan dan penebusan Tuhan Yesus di atas kayu salib buat saudara dan saya tidak merupakan legitimasi agar kita terus hidup dalam dosa. Tapi sebaliknya, karya penebusan dan pengampunan yang dikerjakan Tuhan Yesus di atas kayu salib merupakan panggilan untuk kita berubah dan hidup dalam kebenarannya. Kita yang dulu hamba dosa, sekarang menjadi hamba kebenaran. Kita yang dulu hamba iblis, sekarang menjadi hamba Tuhan. Kita yang dulunya hidup dalam kegelapan, sekarang hidup dalam terangnya yang ajaib. Dan kita yang percaya kepadanya, dijadikan ciptaan yang baru. Kita diubah, dikuduskan dan dilayakkan, serta dibenarkan. Serta kita dijadikan garam dan terang dunia. Saudara dan saya dijadikan Tuhan sebagai saksi-saksinya untuk menyatakan kemuliaannya lewat teladan hidup yang baik, sehingga orang-orang di sekitar kita melihat kemuliaan Tuhan melalui hidup kita dan percaya kepada Tuhan. Makna yang keempat, saudara, pengampunan Tuhan bermakna agar kita juga mengampuni sesama kita. Dalam Matius 18 ayat 21-35, di situ ada sebuah perumpamaan yang disampaikan oleh Tuhan Yesus yang berkaitan dengan pengampunan. Ada seorang yang berhutang 10.000 talenta. Dia sudah tidak bisa membayar dan kemudian memohon supaya hutangnya dihapuskan. Lalu tuan dari orang itu menghapuskan hutangnya. Tapi ketika ia menemui seseorang yang berhutang kepadanya sejumlah 100 dinar, sebuah nilai yang sangat jauh lebih kecil daripada 10.000 talenta, orang yang sudah dihapuskan hutangnya ini tidak mau menghapus hutang tersebut. Mendengar hal itu, tuan dari orang yang sudah dihapuskan hutangnya itu memanggilnya dan menghukumnya, sebab ia tidak sadar diri bahwa hutangnya yang besar sudah diampuni, dan seharusnya ia pun mengampuni atau menghapuskan hutang sesamanya yang jauh lebih kecil. Demikianlah kita, saudara. Kita semua adalah orang-orang yang sudah berdosa di hadapan Tuhan. Firman Tuhan katakan bahwa semua manusia sudah berdosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Tapi oleh karena anugerah Tuhan, karena kasih karunia-Nya, kita diampuni oleh karena karya penebusannya di atas salib. Dan pengampunan Tuhan itu yang sungguh luar biasa, yang dikerjakan dan dilimpahkan atas kita, mempunyai makna agar kita juga mengampuni sesama kita. Jangan kita bersikap sombong secara rohani, merasa diri benar, kemudian tidak mau mengampuni. Mari saudara, ampuni sesama kita. Ada seorang ibu yang terus-menerus menyalahkan suaminya dan tidak mau mengampuni suaminya yang pernah berbuat dosa, sekalipun suaminya telah meminta ampun dan telah berusaha untuk hidup benar. Firman Tuhan mengajak hari ini untuk memberikan pengampunan. Siapakah kita yang tidak mau mengampuni? Kita semua layak dihukum dan binasa selamanya. Tapi Tuhan mengampuni dan melepaskan kita. Karena itu marilah kita mengampuni. Kalau kita mengampuni, maka kita pun akan diampuni. Tapi kalau kita tidak mengampuni, maka kita pun tidak akan diampuni. Dalam Matius 18 ayat 35 di situ tertulis, maka Bapa-Ku yang di sorga akan berbuat demikian juga terhadap kamu, apabila kamu masing-masing tidak mengampuni saudaramu dengan segenap hatimu. Makna yang kelima, pengampunan Tuhan memberikan sukacita dan kebahagiaan. Dalam Roma pasal 4 ayat yang ke-7 di situ tertulis, berbahagialah orang yang diampuni pelanggaran-pelanggarannya dan yang ditutupi dosa-dosanya. Siapa yang tidak berbahagia kalau menerima pengampunan? Kita semua pasti berbahagia. Kita pasti bersukacita karena pengampunan membebaskan kita dari hukuman. Di Indonesia ada suatu program pemerintah yang disebut sebagai pemutihan pajak, yaitu sebuah program penghapusan atau pengampunan denda pajak yang dibebankan pada pemilik kendaraan. Tujuan dari pemutihan pajak ini adalah untuk meringankan beban pajak kendaraan masyarakat. Dan pemutihan pajak ini selalu menjadi program yang ditunggu oleh banyak orang. Mereka bersukacita, berbahagia karena diampuni denda pajaknya dan diberikan kelonggaran
hanya untuk membayar pokoknya saja. Kalau untuk hal yang demikian saja, saudara, orang-orang bersukacita, berbahagia, menerima pemutihan pajak, apalagi dosa-dosa kita yang diampuni oleh Tuhan, dosa-dosa kita yang begitu banyak, yang membawa kita pada kebinasaan, diampuni Tuhan dengan cuma-cuma, ditebus oleh darahnya yang mahal di atas salib, dan itu semua memberikan sukacita buat saudara dan saya. Kalau hari-hari ini kita tidak bisa melangkah dalam sukacita, maka ini menjadi pertanyaan buat kita. Kenapa kita tidak bersukacita dalam menjalani hidup ini? Padahal beban kita yang paling berat, beban yang seharusnya membuat kita binasa, itu sudah dilenyapkan oleh Tuhan Yesus. Sudah diampuni, sudah diputihkan. Kita dibaharui, kita disucikan, dibenarkan, dan diberikan keselamatan serta kehidupan yang kekal. Saudara yang dikasihi Tuhan, mungkin situasi hidup saudara diwarnai dengan beberapa masalah. Mungkin ada pergumulan dalam studi, pergumulan dalam pekerjaan, dalam usaha, dalam bisnis, dalam keluarga, dalam pelayanan, dan dalam berbagai hal lainnya. Dan itu membuat saudara tidak bersukacita. Mari saudara ingat bahwa hal terbesar Tuhan sudah kerjakan buat kita. Ia sudah mengampuni kita dari dosa kita. Tidak seharusnya kita melangkah dalam kekecewaan dan kesedihan. Tapi kita harus bangkit, saudara. Karena perkara terbesar, masalah terberat dalam hidup kita sudah diselesaikan oleh Tuhan Yesus di atas kayu salib. Dia mengampuni kita dan memberikan kita harapan untuk kehidupan yang kekal. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita sadari bahwa kita sudah diampuni dan disucikan oleh darah Kristus. Dalam Roma 8 ayat yang pertama, di situ tertulis, demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Saudara dan saya ada di dalam Kristus Yesus. Jadi dengan demikian, tidak ada lagi penghukuman atas kita, karena kita ditutupi oleh kuasa darah Kristus. Sungguh ini saudara menjadi sukacita buat kita semua. Mari kita sadari beberapa hal ini dan responi dengan sikap yang benar. Sadari bahwa Tuhan mengasihi kita dengan kasih yang sungguh tidak terbatas, kasih yang kekal, kasih yang agung. Dan mari kita jalani hidup ini tanpa terjebak oleh tuduhan-tuduhan akan dosa di masa yang lalu. Apa yang sudah berlalu biarlah berlalu. Jangan sampai itu membuat kita kembali kepada dosa yang lama. Mari hidup dalam pembaharuan di dalam Kristus. Berubahlah sesuai dengan firman Tuhan. Ikutilah tuntunan Roh Kudus dan hiduplah selalu dalam kebenaran firman-Nya. Mari kita ampuni sesama kita seperti Tuhan yang telah mengampuni kita. Jangan biarkan pengampunan dari Tuhan itu menjadi sia-sia karena kita tidak mau mengampuni sesama kita. Dan marilah kita menjalani hidup ini dengan penuh kebahagiaan, sukacita di dalam Tuhan, sebab Tuhan sudah mengampuni kita. Dia sudah menebus kita, berkorban bagi kita, untuk keselamatan kita selama-lamanya. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Bapa di sorga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, karena firman-Mu yang sudah kami dengar pada saat ini. Firman-Mu yang memberikan kami pengertian, memberikan kami kekuatan, menyadarkan kami bahwa pengampunan-Mu sungguh luar biasa. Kami diampuni, kami ditebus, kami disucikan. Itu semua karena kasih-Mu. Engkau mengasihi kami dan membebaskan kami dari semua tuduhan dan rasa bersalah. Sehingga kami dapat melangkah dengan penuh keberanian, bebas dari rasa malu akibat masa lalu yang buruk, bebas dari semua tuduhan-tuduhan yang memberatkan hati kami. Kami bersyukur karena pengampunan-Mu ya Tuhan, menolong kami untuk berubah, hidup dalam kasih karunia-Mu, hidup dalam kebenaran-Mu. Ajar kami untuk mengampuni sesama kami, seperti Tuhan telah mengampuni kami. Dan tolong kami Tuhan, agar kami melangkah dalam sukacita kebahagiaan oleh karena pengampunan yang Tuhan kerjakan. Meteraikanlah ya Tuhan firman-Mu dalam hati kami, sehingga firman-Mu itu terus berakar, bertumbuh dan berbuah-buah dalam kehidupan kami. Pimpin kami selalu ya Tuhan, untuk hidup dalam kebenaran-Mu. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur.
Haleluya. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, saat ini kita mengadakan perjamuan kudus dan mari kita siapkan roti dan cawan perjamuan untuk perjamuan kudus. Mari kita berdoa. Saat ini kami berdoa Tuhan, memohon berkat-Mu atas roti perjamuan dan anggur perjamuan yang akan kami makan dan minum, agar Tuhan kuduskan dan menjadi berkat bagi kami. Tolong kami Tuhan, kuduskan dan layakkan kami untuk menerima tubuh dan darah-Mu. Ampuni kami Tuhan akan dosa dan kesalahan kami, dan kuduskan kami untuk melayak menerima perjamuan kudus. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Mari kita angkat roti di tangan kanan kita dan kita dengarkan pembacaan firman Tuhan yang terdapat dalam Injil Matius 26 ayat 26. Tertulis demikian. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, "Ambillah, makanlah, inilah tubuhku." Saudara yang dikasihi Tuhan, roti yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus. Mari kita makan dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita angkat cawan di tangan kanan kita dan kita dengarkan pembacaan firman Tuhan. Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, "Minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa." Saudara yang dikasihi Tuhan, cawan yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan kita dengan darah Kristus. Mari kita minum dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Tuhan sudah mengampuni kami. Tuhan sudah menebus kami. Tubuh-Mu yang terpecah dan darah-Mu yang tercurah menguduskan, menyucikan dan menyempurnakan hidup kami. Engkau memberikan kami anugerah keselamatan dan kehidupan yang kekal. Pengorbanan-Mu membebaskan kami dari segala kutuk akibat dosa. Dan Engkau memberikan kami kehidupan yang penuh dengan berkat. Terima kasih Tuhan untuk anugerah-Mu yang begitu besar dalam hidup kami. Kami bersyukur dan memuji Engkau. Segala puji, hormat, kemuliaan bagi nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Mari saat ini kita naikkan doa syafaat kita untuk bangsa dan negara kita, dan berdoa juga untuk keperluan kita pribadi masing-masing. Bapa, kami berdoa untuk bangsa dan negara kami Indonesia. Berkatilah Presiden Jokowi dan Wakil Presiden Bapak Ma'ruf Amin, dan juga semua jajaran menteri dan pemerintahan dari pusat sampai daerah, dari yang tertinggi sampai yang terendah. Berikanlah roh yang takut akan Tuhan, agar mereka memerintah dan mengambil kebijakan yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Kami berdoa juga untuk bangsa-bangsa di dunia ini, semua negara yang ada, agar Tuhan melawat dan mencurahkan roh-Mu atas setiap orang, melimpahkan rahmat-Mu, supaya setiap orang percaya kepada-Mu. Berkatilah setiap umat-Mu di mana saja berada, terkhusus mereka yang sedang dalam aniaya, dalam keadaan sulit karena ancaman terhadap iman mereka kepada-Mu. Berikanlah mereka kekuatan, sukacita dan perlindungan yang dari Tuhan. Kerjakanlah pembelaan-Mu atas mereka. Berkatilah kami semua Tuhan. Berkati keluarga kami masing-masing secara pribadi. Dan pimpin hidup kami mulai saat ini sampai besok hari Senin dan seterusnya sampai minggu yang akan datang. Bahkan seterusnya dan selamanya. Pimpin kami supaya kehidupan kami senantiasa berkenan kepada Tuhan. Kami berdoa saat ini bagi yang sedang dalam keadaan sakit dan dalam penderitaan, dalam pergumulan masalah, agar kuasa Tuhan bekerja, menjamah, menyembuhkan, memberikan kekuatan dan kesehatan yang sempurna, dan Tuhan memberikan jalan keluar yang ajaib bagi setiap kami. Mujizat Tuhan terjadi, pemulihan terjadi, kuasa Tuhan dinyatakan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, segala puji, hormat, syukur hanya bagi-Mu. Dalam nama-Mu yang kudus, nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Mari sama-sama kita berdoa doa Bapa kami.
Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita terima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat anugerah dari Bapa Sorgawi, cinta kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dan penghiburan Roh Kudus, menyertai kita semua sekarang ini dan sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali dan bahkan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, ibadah kita saat ini sudah selesai. Biarlah kehidupan kita senantiasa terus ada dalam kebenaran firman Tuhan, menyenangkan hati Tuhan, dan senantiasa setia dalam iman kepadanya. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.